Oke, lepas dia di sana itu ditentukan dia punya hukuman mati, lalu dia dibawa kemari. Lepas itu di sini kita lihat ada suatu benda. Ini dia punya nama dalam bahasa Batak disebut parhalaan atau kalender. Hari apa dia mau dipotong ya? Ya, jadi kalender ini macam ini. Ini dia punya ada 12 bulan. Tapi dalam 1 bulan dia cuma ada 30 hari. Oke. Tak ada lebih, tak boleh kurang. Semua 30 hari. Oke. Lepas itu ini dia punya buku. Dia punya nama Pustahalak. Dia terbuat dari kulit kayu. Ini ori kulit kayu, tetapi bukan ini yang ori ya. Dia punya ori, dia punya panjang ada sekitar 2 meter. Dan dia punya lebar ada sekitar 25 cm. Nah, lepas itu di dalam ini dia telah tulis dia punya hari-hari yang baik. Ya, hari yang baik untuk potong kepala, untuk sidang sana, untuk apa berpesta, Untuk tanam padi. untuk tanam padi. Dia tengok di sini Mau dia hajat punya kawin, hari-hari lihat yang baik. kalender ini. Lihat kalender ini. Oke. Nah, lepas itu yang bersalah bawa kemari dengan posisi raja dari sana. Gua raja dulu. Gua yang mau pancong. Raja di sana. Oke. Lepas itu dulu semua orang kampung dia panggil kemari semua. Raja Batak nih. Ini Raja Malaysia, ini Raja Batak. Nah, Lu pegang pedang. dulu semua orang kampung sini dia panggil kemari lah. Nah, dia nak mau tengok bagaimana itu orang mau dipotong. Oke, lepas itu dia bawa sini, dia punya itu baju dia buka. Oke. Kemudian dia punya ikat, dia punya tangan dan juga kaki, lalu mata dia tutup dengan kain ulos. Ini kain ulos daripada orang Batak, tapi yang boleh guna ini hanya khusus laki-laki, lelaki ya. Nah, jadi ulos itu banyak guna. Boleh untuk itu kain bawah, boleh untuk itu nak gendong anak boleh, ya. Apalagi pergi ke ladang dia terik matahari, boleh buat topi. Tahu cara buat topi? Tahu. Tak tahu? Oke, saya praktek sekejap. Macam nih, ulas ya. Ini dari depan saya. Oke, ini tarik, ya, dari samping. Dari samping lagi, tinggal tarik ke belakang. Ini muka sudah terlindung dari matahari. Boleh buat Ya, sudah terlindung dari matahari. Lalu dia pergi sabalah. Macam itu. Nah, oke. Untuk dua raja. Raja Nah, Batak lepas sama itu, Raja Malaysia ini. yang bersalah setelah dia tutup dia punya kepala mata, lalu dia bawa sini. Dia boleh tidur sini. Tidur macam ni ya. Macam ni. Oke. Kenapa dia taruh macam ni? Pasal 400 tahun lalu itu orang Batak tak ada agama. Dia masih percaya kepada apa yang dia sembah. Jadi dia sangka orang ini mana tahu dia punya black magic. Jadi kalau dia punya magic, ini orang tak boleh potong. Jadi dia nak cek dulu dia punya badannya, lalu dia punya pisau kecil, dia slash dia punya body. Nah, jadi kalau dia itu tak ada luka, tak ada darah, berarti dia ada magic. Jadi lepas kalau ada magic, lalu Bomo nak buat acara khusus di sini, dia nak keluarkan dia punya magic dari badan orang yang mau dipotong tadi. Dengan cara macam manapun, dia harus bisa mengeluarkan dia punya magic dari badan orang yang mau dipancung tadi. Dia baca segala dia punya mantra, ya. Lalu dia slice lagi, dia punya body, lepas itu keluar darah. Nah, itu maknanya bahwa dia tak ada magic lagi. Nah, lepas itu dia taruh itu limau nipis. Ke seluruh badan. Ya, limau nipis. Bagi wangi. Nah, lepas itu baru dia angkat, dia bawa sinilah. Oke, sini potong saya. Raja Malaysia potong. Disaksikan oleh Raja Batak. Tapi di sini dia taruh dia punya mangkok besar lah untuk menampung darah. Oke, you cakap horas 3 kali, itu parang letak sini, boleh ambil foto ya. Oke, cakap horas 3 kali. Oke. Horas. 3 kali. Lepas dia itu potong, itu badan angkat sana lagi. Oke, angkat sana. Lepas itu dia mangkok besar angkat taruh meja, di sampingnya dia punya kepala. Oke. Oke, lalu badan dia nak potong sini. Dia nak buka, lalu dia nak ambil dia punya hati dan jantung. Oke, lalu dia potong kecil-kecil. Lalu dia campur dengan darah tadi. Oke. Oke, lepas itu dia kasih raja. Dan raja nak bagikan ini
sama dia punya prajurit. Lalu dia suruh makan. Dia punya body daging bagi-bagi juga, potong-potong. Nah, Oh, hanya hati jantung jantung. saja. Kenapa dia suruh itu sama laki-laki? Pasal nanti kalau laki-laki makan itu, dia punya badan akan semakin kuat. Itu maka ada orang kata bahwa orang Batak makan orang. Nah, itu. Tapi tak semua dia makan. Ainur Raja. Iya. Ya. Kemudian dia punya badan itu buang tasi. Oh. Nah, lalu dia punya kepala dalam waktu 3 hari. Dia nak taruh dia punya pintu sana tadi, pintu masuk. Itu supaya dia tengok orang, supaya orang takut. Dia tak berani lagi buat salah di kampungnya. Oke. Nah, kemudian itu kejadiannya sudah 400 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang orang Batak tak ada lagi makan orang. Makan spermi lagi sekarang. Kalau sekarang ada orang Batak makan orang, dia mesti besar, gemuk. Berapa orang ini? 1, 2, 3 mau dimakan. Tapi ini tak ada ya. Itu zaman dahulu lah. Sekarang makan pokmi. Makan ya semacam macam lah. Nah, jadi lepas itu setelah itu orang Batak ada agama, dia tak macam itu lagi lah. Jadi kalau kita bicara agama di orang Batak ada 5 suku ya. Di sini Batak Toba, suku ya, bukan marga. Batak Toba di sini, Batak Simalungun di Parapat, Siantar, Batak Karo di Brastagi, Pak di Sidikalang. Satu lagi pada Sedempuan, yaitu Batak Mandailing. Jadi dia 5 suku ini dia punya bahasa lain, dia punya adat lain, tak sama. Jadi dia punya agama pun berbeda-beda. Jadi kalau di sini bisa kata 80% dia punya agama Kristen, 20% Muslim. Tapi bila di Padang Sedempuan 80% Muslim, 20% Kristen. Jadi orang Batak bermacam-macam. Tapi dia satu, tak bergaduh lagi. So the one question. Orang Batak hanya ada di sini yang namanya potong kepala toh? Iya. Di negeri lain tidak ada. Tak ada. Satu-satunya Hanya di sini. Ya. Badak Toba ya. Kampung saya situ orang nggak ada cerita potong kepala. ada. Ya ada cerita dia ambil pocket lah. Kampung dia Ada sini. itu jarak kurang lebih 5 km dari sini. Ya. Ada di sana. Tomo dia jalan turun ke sana. Lutung namanya. So 17 Agustus kita kumpul di kampung saya. Kita bikin event fun bike. Keliling touring sama-sama. Oke. Ini kayu untuk apa? Oh, kasih tahu tunggal Panaluan. Ini tongkat raja. Tongkat raja. Ya, ini dia punya nama Tunggal Panaluan. Tongkat yang sangat super sakti. Super sakti. Asli. Ini tak ori lagi. Tidak ori lagi. Kalau orinya dia Kalau pakai ori rambut. saya tak boleh pegang. Pakai rambut. Iya, tak boleh pegang. Dulu waktu buatnya itu Bomo telah masuk dia punya magic kesinilah. Jadi dia boleh guna untuk apa saja. Kalau dia tancap Untuk panggil kita tak hujan. bisa cabut lah. Walaupun ditanam segini Iya. kita tak kuat cabut tuh. Kita bisa. tak punya ilmu. Harus ada orang tersendiri yang cabut itu. Nah, ini Tunggal Panaluan. Jadi sekarang ini sudah buat souvenir lah. Ya, buat souvenir. Oke, ada lagi? Saktinya lah. 5 kilo lagi. Saktinya. Iya, sakti dia. Tapi ada cara tersendiri, boleh pakai mantra-mantra lah. Nah, tak boleh macam-macam lah pegang macam ini. Jadi semua orang Batak dia punya tongkat macam ini. Tunggal Panaluan. Jadi raja orang Batak banyak. Itu Para orang ini pun Batak ada rajanya. dulu, sini duduk dan lari Malaysia nih. Iya. Orang Batak. Di Malaysia banyak orang Batak. Ya. Ada juga. Ya, itu ada kampung orang Batak ya. Kampung Mandailing Kampung orang pun ada. Batak. Ini keturunan yang asal. Jangan salah. Ini rajanya. Raja Hasan. Oke, lepas itu kita masuk sana, kita keluar dari sini, pusing sini, pusing kiri, Siap, lepas siap. itu sampai depan lagi. Siap. Oke, silakan berbelanja.